Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, pasti hidup kita diliputi atau melimpah dengan segala ungkapan syukur. Ya. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa perkasa. Nah, mari coba Bapak Ibu kita berdiam diri dan merenung sejenak tentang keberadaan kita di dunia ini. Dan di dalam perenungan diri yang sejenak itu, coba kita bersama hadir atau di dalam kehidupan pribadi, dalam diri pribadi kita, coba bersama kita pahami bahwa memang kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang berkuasa. Dan kekuasaan Allah kita itu tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun juga. Apakah ada di antara kita yang bisa menandingi kekuasaan Allah? Tidak ada ya? Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini atau apapun di dunia ini yang bisa menandingi kekuasaan dan keperkasaan Allah. Nah, ketika kita melihat bagian dalam pembacaan saat ini dari Mazmur 104, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, kita akan melihat bagaimana dalam bentuk kubahan puisi, cara sang pemazmur untuk mengekspresikan kuasa Allah akan dunia ini. Kalau kita telaah nih Bapak Ibu, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan melihat luar biasanya sang pemazmur, ia mengekspresikan, ia punya kesadaran diri bahwa segala yang ada di dunia ini itu tidak terlepas dari bagaimana karya campur tangan kuasa Allah bekerja, kehebatan Allah ia nyatakan. Jadi di sini sang pemazmur punya kesadaran diri, penyadaran diri bahwa Allah ia sanggup menata dunia ini dengan kekuasaan yang ia miliki. Dan sebelumnya kalau kita melihat di dalam peristiwa penciptaan di dalam kitab Kejadian, kita juga melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama bagaimana bahwa hanya dengan berfirman maka semuanya jadi. Hanya dengan berfirman loh Bapak Ibu. Semuanya jadi. Jadi memang ayat Kejadian pasal 1 saja sudah menunjukkan bahwa memang Allah itu adalah sosok yang luar biasa hebat. Kemudian diperkuat juga dengan apa yang menjadi ungkapan yang dinaikkan oleh sang pemazmur di dalam pembacaan kita. Hebat. Nah, di sini kita melihat bahwa kekuasaan Allah inilah yang kemudian membuat sang pemazmur menyatakan pujiannya. Ia punya rasa takjub. Ia punya rasa kagum terhadap segala yang Allah ciptakan. Dan bukan itu saja Bapak Ibu. Sebagai umat manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak dan saya, yang juga bagian dari karya penciptaan Allah, kita pun diingatkan bagaimana apa yang sudah Allah berikan untuk kita nikmati, itu kita harus kelola, memelihara, bertanggung jawab dengan semesta alam ciptaan Tuhan. Bahkan terlebih utama, bagaimana kita harus bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan. Jadi hidup orang percaya adalah hidup yang memang harus dilingkupi dengan hati yang bersyukur. Nah, di sini kita melihat kalau Bapak Ibu kita menyimak apa yang menjadi bagian pembacaan kita saat ini, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua A
kita melihat bagaimana pengakuan iman sang pemazmur tentang Allah itu sendiri yang diawali dengan pujian. Pujian yang dinaikkan, pujian yang diungkapkan oleh sang pemazmur kepada Allah karena perbuatannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan berselimutkan terang seperti kain. Penyataan iman. Pujian. Ada penyadaran diri bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang sungguh besar. Dan ini merupakan ekspresi kekaguman Bapak Ibu. Ekspresi kekaguman sang pemazmur terhadap kuasa Allah. Engkau sungguh besar bukan berarti Allah dulu kecil, tetapi lebih menekankan bahwa memang Allah itu hebat, atau bisa juga dalam sudut pandang bahwa ilah-ilah bangsa lain pun tidak akan ada yang mampu atau sanggup menandingi kekuasaan Allah yang sungguh besar itu. Jadi ini luapan ungkapan kekaguman sang pemazmur. Bagaimana Tuhan ia mampu, ia bisa menunjukkan kuasanya atas dunia ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pernyataan engkau sungguh besar mau menekankan, memberikan penekanan bahwa apapun dan siapapun di dunia ini tidak akan bisa menandinginya. Jadi jangan jadi orang yang sok hebat, merasa diri hebat. Sedangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan saya, kita adalah bagian dari karya penciptaan Allah. Kita manusia lemah, itu yang harus disadari. Jangan, sehingga diingatkan kalau kita punya Allah yang hebat, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang sok hebat. Tapi saya yakin di Immanuel tidak ada ya. Tidak ada toh? Kalau masih ada atau kalau ada, bertobatlah. Ini sudah tahun 2025. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang so hebat, karena kita tidak akan bisa menandingi kekuasaan Allah itu. Ya kan Bapak Ibu? Siapa yang berani lawan Allah? Tidak ada toh? Tidak jawab, saya bingung jadinya ini. Oh enggak ada. Iya, karena kalau kita lawan Allah, kita lewat Bapak Ibu, lewat. Enggak ada yang bisa lawan Allah. Karena Allah kita sungguh hebat dan berkuasa. Bagian yang kedua, pada ayat 2b sampai dengan ayatnya yang keempat, di mana pemazmur menggambarkan tindakan Allah, yaitu membentangkan langit seperti tenda. Tindakan Allah, membentangkan langit seperti tenda. Tidak ada yang bisa kan? Kita saja kalau mau pergi camping, bangun tenda kadang setengah mati ya. Mesti ikat lah, jangan sampai angin tiup sedikit, kita dalam tenda rubuh dan tenda-tenda. Tetapi sang pemazmur menunjukkan di dalam ayat 2b sampai dengan ayat 4, bagaimana tindakan Allah yang membentangkan langit seperti tenda. Tenda yang dimaksudkan di sini yaitu tempat tinggal, tempat berteduh, tempat kediaman. Penyebutan tenda juga mengingatkan kepada kemah pertemuan yang diyakini oleh bangsa Israel sebagai tempat kediaman Allah yang mereka sembah sebelum ada bait Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, bagi sang pemazmur kemudian ia mau mengungkapkan bahwa ketika Tuhan itu sungguh besar,
maka kebesarannya, kehebatannya itu tidak terbatas hanya dalam kemah pertemuan saja. Tetapi kekuasaan Allah itu memang bisa menjangkau seluruh semesta alam ciptaannya, termasuk kehidupan kita semua. Jadi diingatkan kepada kita bahwa sekali lagi, ya memang ya, kalau Allah mau berkuasa, Allah mau berdiam di dalam diri setiap orang percaya, itu menjadi kuasanya, itu menjadi otoritasnya. Jadi kehadiran Tuhan, kediaman Tuhan bagi sang pemazmur tidak hanya di dalam kemah pertemuan, tenda, tetapi mencakup seluruh semesta alam. Dan kita melihat juga bahwa pemazmur juga menghubungkan kemahakuasaan Allah dengan unsur air, awan, angin, dan api. Kalau kita melihat ya pada pembacaan kita, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Mendirikan kamar-kamarmu di atas air, di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu dan bergerak di atas sayap angin. Engkau membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Ketika sang pemazmur mengungkapkan unsur air, awan, angin, dan api, ini mau menunjukkan bahwa Allah, Ia bisa menggunakan apapun di dunia ini untuk menunjukkan kuasanya. Kan jelas Bapak Ibu. Mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Siapa yang bisa itu awan jadi kendaraan? Yang ada kalau tidak punya kendaraan, Grab. Bukan promosi Grab sih. Minimal motor lah bentor. Tapi Allah melakukan hal yang luar biasa. Awan-awan itu menjadi sebagai kendaraan. Angin sebagai suruhan-suruhanmu. Siapa yang bisa perintah angin? Tidak ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini ketika pemazmur menggunakan 4 unsur ini, air, awan, angin, api, sekali lagi pemazmur menunjukkan bahwa Allah bisa menggunakan apapun di dunia ini untuk menunjukkan kuasanya, titik. Sekali lagi saya mau ingatkan, berarti tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Kemudian bagian yang ketiga, pada ayatnya yang kelima. Di sini pemazmur menegaskan bahwa bumi ini tidak akan pernah goyah. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas bumi ini, sehingga tidak akan ada kekuatan lain yang dapat mengguncangkannya. Karena apa yang dibangun oleh Tuhan pasti kokoh, pasti kuat. Apa yang dibangun oleh Tuhan atau kehidupan kita ketika fondasi utama ialah kita selalu memprioritaskan Tuhan, maka tidak akan ada segala hal di dunia ini yang dapat mengguncangkan kehidupan kita. Karena Tuhan pasti selalu hadir, menopang, memberikan rasa aman. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini kemudian mau mengajarkan kepada kita yang pertama, milikilah sikap yang hormat kepada Allah. Yang pertama, senantiasalah memuji memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dimuliakan. Jadi poin pertama dari firman Tuhan saat ini, kita diingatkan Bapak Ibu supaya tidak merasa diri hebat.
Tidak merasa diri hebat. Oh, itu semua karena saya. Kalau bukan karena saya, itu tidak akan terjadi. Ada yang seperti itu di Immanuel? Hanya bagian sini yang menjawab tidak ada, bagian sini saya tidak tahu. Dari sekian ribu yang hadir, hanya 10 orang yang jawab tidak ada, yang lainnya saya tidak tahu. Jadi diingatkan, miliki sikap hormat kepada Allah. Jangan menjadi orang-orang yang merasa diri hebat. Karena punya kekuasaan, punya masa ini uang, ini jari. Oh, ini jari Bapak Ibu. Atau saya salah? Ini apa? Ini jari tuh. Ya, atau saya salah Bapak Ibu? Betul, ini jari atau cuan atau uang atau apalah? Jari. Tapi biasa dipakai untuk kode cuan. Jadi kalau bilang ini cuan, aduh bagaimana itu? Salah tuh? Betul tidak? Atau saya yang salah ini? Bagaimana? Paul? Oh ya, kalau kau bilang salah, awas kok. Saya ketemu kau di Betania. Ini jari toh Bapak Ibu, tapi selalu digunakan sebagai simbol menunjukkan cuan, uang. Siapa tahu dia begini jarinya gatal. Merasa diri punya harta. Merasa diri hebat karena kekayaan yang dimiliki. Ingat, apa yang kita miliki di dunia ini sumbernya dari Tuhan. Jadi jangan merasa diri hebat, jangan sombong. Milikilah sikap hormat kepada Allah. Karena kalau orang yang selalu merasa diri hebat, ya bisa-bisa orang itu gila hormat, selalu minta dihormati, selalu minta dipuji. Tapi saya yakin Immanuel tidak ya. Tidak ada, tidak tahu atau tidak kelihatan. Banyak toh tidaknya kan banyak. Tidak ada, tidak tahu, tidak kelihatan toh. Tapi saya yakin Immanuel tidak ada ya. Aduh selalu bagian sini, bagian sini. Tidak ada ya, tapi kalau masih ada, bertobat. Nah. Hal yang kedua, firman Tuhan mengingatkan, mengejarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang lemah tidak dapat membatasi karya dan kuasa Allah. Allah, Dia mau berdiam di dalam diri kita, itu otoritas Allah. Tapi kembali lagi dari diri kita. Apakah kita yang membuat jarak ataukah kita yang mendirikan tembok sehingga kita yang jauh dari Tuhan, karena Allah tidak akan pernah menjauhi kita. Cuman kembali dari manusia, kita yang jauhkah atau tidak. Allah kan Dia punya otoritas Bapak Ibu. Kita ini manusia adalah bagian dari karya penciptaannya. Allah mau berdiam di dalam diri kita. Membuat diri kita sebagai tempat kediamannya, itu kekuasaan Allah. Tapi kembali lagi, apakah kita mau menjadikan diri kita ini sebagai tempat kediaman Allah, ataukah kita menarik diri, kita jauh dari Tuhan, kita sendiri yang mendirikan tembok dengan cara hidup yang sia-sia. Jangan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kira-kira kalau jauh dari Tuhan hidup bagaimana ya Bapak Ibu? Tidak bisa jawab. Baik, kalau hidup jauh dari Tuhan baik, hidup. Bagian sini lagi, bagian sini enggak. Saya masih berfungsi di telinga kiriku ini. Yang paling besar suaranya paduan suara, mungkin karena menyanyi kali ya.
Jadi lebih kedengaran yang sopran, alto, tenor, bass. Makanya sebelah sini yang lebih banyak menjawab. Jadi kita diingatkan, jangan dengan cara hidup yang sia-sia. Kita kemudian mendirikan tembok yang membatasi Allah untuk tidak ada di dalam diri kita. Ya kalau kita mendirikan tembok, berarti kita merasa bahwa saya tidak butuh Tuhan. Saya bisa kok, saya mampu. Apa yang saya miliki di dunia ini semua karena usahaku. Sekali lagi itu pemahaman yang keliru. Apa yang kita miliki di dunia adalah anugerah Tuhan. Orang kalau kita mati Bapak Ibu, kita tidak akan bawa barang-barang itu. Saya ingat saya pernah khotbah juga di bulan Juni pada saat pertukaran pelayan firman Mupel. Saya juga menegaskan itu. Jangan kita menjadi orang yang membatasi kehadiran Allah. Jangan kemudian kita merasa bahwa apa yang saya miliki di dunia ini atas usaha sendiri. Ingat, kalau kita selesai di dunia ini, kita tidak bisa bawa itu barang-barang yang dimiliki. Kita punya rumah kan sama semua. 2 kali 1, selesai. Bisa masuk tuh mobil Alphard. Bisa, tidak toh? Jangankan mobil Alphard. Motor saja bisa masuk dalam rumah 2 kali 1. Enggak. Tetapi bagaimana kehidupan kita selama menjalani keberadaan hidup di dunia ini, jadikanlah diri kita, hati kita sebagai tempat kediaman Allah. Karena ketika Allah ada di dalam hati kita, maka hidup kita akan diliputi dengan segala yang terbaik. Sukacita, kebahagiaan, ya kan? Itu yang paling utama. Bukan cuan yang utama. Karena kalau kita sakit, kita lemah, kita tidak berdaya, tidak bisa kerja untuk cari cuan. Makanya sekali lagi saya tegaskan, jangan merasa diri hebat. Karena kita manusia yang lemah. Yang ketiga, banyak nih Bapak Ibu. Ini 3 nih, baru 3. Ketika Tuhan berkuasa atas diri kita, maka Ia sendiri yang akan menopang kita dengan kekuatannya. Kalau Tuhan ada di dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dan saya, Allah akan menopang kehidupan kita. Ketika Allah menopang kehidupan kita, maka tidak ada seorang pun di dunia ini, siapapun di dunia ini yang dapat menggoyahkan hidup kita. Kalau kita membiarkan Allah ada di dalam kehidupan kita, Ia menopang hidup kita. Jadi intinya, biarkan Allah ada di dalam hidup kita. Biarkan Dia berdiam di dalam diri kita. Biarkan Dia menopang kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Karena kita lemah. Tanpa kehadiran Tuhan kita tidak berdaya. Kita sangat membutuhkan kehadirannya. Siapa yang tidak butuh Allah? Semua pasti membutuhkan. Bapak Ibu mengantuk kah? Siapa yang tidak butuh Allah? Oke, tidak menjawab pertanyaan, saya balik. Semua membutuhkan Allah? Tidak jawab juga. Tadi toh, sekarang baru jawab. Tadi tidak jawab, makanya saya bilang mengantuk apa ini? Nah ya, semua butuh Allah. Ketika kita butuh Allah, kita punya penyadaran diri, memang saya lemah Tuhan. Saya sangat membutuhkan Engkau. Di dalam pergumulan kehidupan, situasi kehidupan yang tidak nyaman, Tuhan saya butuh Engkau. Makanya sebagai orang beriman, ketika ada permasalahan dalam hidup, pergumulan dalam hidup, cari Tuhan, jangan curhat di Facebook. Kalau ya begitu berarti di Immanuel ada yang suka curhat Facebook. Oh ya, banyak ya. Curhat di Facebook. Ada solusi tidak?
Tidak ada. Saya kadang lucu ya Bapak Ibu, makanya di Betania juga saya selalu bilang kalau mau minta pertemanan dengan saya di Facebook itu hati-hati. Karena kadang saya suka lihat segala hal yang menjadi masalah pribadi dicurhatin di Facebook. Tidak ada solusi. Terus yang lucunya ini komentar-komentar, komentator ini. Netizen. Dokter cinta. Komentar-komentarnya itu kadang-kadang minta maaf Bapak Ibu, kadang-kadang konyol. Orang lagi enggak tahu ya mau dibilang curhat, enggak juga. Mengeluarkan unek-unek tapi kok lucu. Kenapa enggak mengeluarkan unek-unek ke Tuhan? Kadang saya lihat komentar seperti ini. Awas Kona. Saya masih tahan-tahan ini. Jangan sampai saya posting supaya orang tahu siapa kok. Terus komentator itu apa? Spill saja. Siapa tuh kakak? Datangi saja rumahnya. Jangan takut kakak. Lawan kakak. Pasti ada toh? Pasti ada. Makanya saya bilang aduh. Punya pergumulan, punya permasalahan, bukannya cari Tuhan, curhat di Facebook. Akhirnya tersebar di pulau-pulau tuh, minta maaf ya PKP. Tapi memang itu sudah kenyataannya. Yang di Makassar curhat masalahnya bisa sampai di Papua. Yang di luar negeri tahu juga, dia suka kenapa itu? Karena bukan curhat di tempat yang tepat. Bukan curhat di pribadi yang tepat, yang bisa memberikan solusi bahkan menghadirkan kekuatan. Pasti ada toh di Immanuel toh? Ada, besarnya jawabannya. Besarnya suaranya ada. Iya ada, kadang-kadang saya juga berteman dengan orang Immanuel. Saya sudah pernah bilang, saya lahir besar baptis di Immanuel. Sektor 2, tahu? Pasti tahu. Pasti, sektor 2 Losari. Jadi saya kenal ini muka-muka di sini saya tahu Ji. Ada Kak Cali tuh, Cali Parunusa. Saya tahu. Ada Kak Yanti, Kak Barto, apalagi, dulu muda ganteng dia ini. Sekarang tahu masih ganteng. Tetap ganteng dan bersemangat, itulah Kak Barto. Asik. Jadi diingatkan Bapak Ibu, kalau punya pergumulan cari Tuhan. Jangan curhat di sosmed, karena tidak akan memberikan solusi yang terbaik. Justru akan bikin semakin pusing. Tapi kalau curhat di Tuhan, kita tenang. Hati kita dilingkupi damai. Kita kuat menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Kita tahu tempat bersandar yang paling tepat. Ketika kita membiarkan Allah berkuasa atas diri kita. Yang terakhir, ketika Allah mengaruniakan alam semesta, kita juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola dengan penuh tanggung jawab, dengan baik. Ya. Karena apa yang Allah berikan ini untuk kehidupan kita. Makanya kalau kita melihat dalam proses penciptaan Bapak Ibu, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Allah tata dulu semua. Allah siapkan dulu semua dengan baik. Baru dia menghadirkan manusia untuk menikmatinya. Dan untuk mengelolanya dengan baik. Nah,
Itulah yang harus kita jalani. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau tema renungan yang diberikan ialah cakrawala bersih nampak keagungannya. Maka kita diingatkan Bapak Ibu, milikilah hati yang bersih untuk menampakkan kebaikan Tuhan kepada semua orang di dalam setiap tindakan kita. Biarkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Jadikanlah diri kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Maka kita akan mampu menjalani kehidupan dengan kekuatan dan topangan dari Tuhan. Muliakanlah Tuhan senantiasa dalam seluruh hidup kita, karena memang hanya Dia yang harus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.